Tanda-tanda keretakan mulai terlihat di tubuh NATO. Negara-negara Eropa kini semakin gelisah terhadap dominasi Amerika Serikat dalam aliansi militer tersebut. Apakah ini awal dari pemberontakan terhadap kepemimpinan Washington? Dan apakah NATO bisa bertahan dalam formasi saat ini? Selama pertemuan puncak NATO di Den Haag, negara-negara anggota berkomitmen untuk menaikkan belanja militer hingga 5% dari PDB mereka pada 2035. Tujuannya jelas, menghadapi ancaman jangka panjang dari Rusia. Tapi, yang jadi masalah, sebagian besar pembelian senjata diarahkan ke Amerika Serikat. Negara-negara Eropa khawatir ketergantungan ini malah memperkuat dominasi Washington atas sistem pertahanan mereka. Presiden Prancis Emmanuel Macron sudah lama mendorong kemandirian strategis Eropa. Artinya, Eropa harus membangun basis industri pertahanan sendiri dan tak lagi bergantung pada Washington. Macron bahkan pernah menyebut NATO mengalami kematian otak karena ketidakseimbangan pengaruh antara Eropa dan Amerika. Pandangan ini kini mulai diamini negara-negara lain. Kanada, sekutu utama NATO, bahkan mempertimbangkan mundur dari program jet tempur F-35 yang dipimpin Amerika Serikat. Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, menyatakan, Kanada bahkan mempertimbangkan alternatif dari Swedia seperti jet tempur Gripen. Tak hanya Kanada, Denmark juga mulai bersuara. Copenhagen menyebut kerjasama persenjataan dengan Amerika Serikat kini jadi isu politik yang rumit, terutama setelah Trump sempat menyarankan agar Amerika Serikat mencaplok Greenland, wilayah milik Denmark. Isu ini memperkeruh hubungan kedua negara dalam aliansi NATO. Ketegangan juga meningkat karena kebijakan Trump yang memangkas berbagi informasi intelijen dengan Ukraina awal tahun ini. Langkah ini membuat para sekutu khawatir jika Trump kembali mengontrol distribusi senjata dan data strategis, apa yang akan terjadi jika krisis memburuk. Sayangnya, banyak negara Eropa belum punya kapasitas produksi pertahanan yang cukup untuk mandiri. Setelah puluhan tahun minim investasi, Eropa terpaksa tetap membeli dari Amerika Serikat karena stok mereka habis akibat pengiriman ke Ukraina. Alhasil, meskipun ingin lepas dari Amerika Serikat, mereka masih terikat oleh kebutuhan praktis di medan perang. Sementara itu, Moskow mencap semua ini sebagai bukti bahwa NATO hanya sedang memperluas wilayah dan militerisasinya. Putin menepis tuduhan NATO soal agresi Rusia dan menyebut aliansi tersebut sebagai pemicu utama ketegangan global. Omong kosong, ucapnya soal ancaman Rusia terhadap NATO. Apakah NATO akan pecah karena dominasi Amerika Serikat? Atau Eropa akan berhasil membangun otonomi pertahanan sendiri?